Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara selama beberapa tahun, FABC mendukung para misioneri yang bertugas di 4 daerah terpencil di Indonesia, saudara. Di tengah masyarakat yang hidup dalam budaya yang lebih tradisional. Miguel Lopez di tengah masyarakat Papua, saudara. Jadi gambar itu, ya ini masyarakat Papua, saudara. Hector Logren di tengah suku Sasak. Ini suku Sasak, saudara. Lalu Marji bertugas di tengah suku Bugis. Ini Bugis. Dan saat ini sedang dijajaki. Ibu Since dan hamba Tuhan di sini, saudara, di Sumba. Ini Sumba, Pulau Sumba. Dan sekarang sedang dijajaki untuk mendukung pelayanan misi Clean Burden yang akan melayani di suku Dayak. Ini suku Dayak di sini, saudara. Dan tentu kita juga akan terus mendukung pelayanan Wendy di tengah suku Hakka yang bermukim di Thailand, di Chiang Rai. Nah, saya tidak tahu saudara, apakah saudara pernah ke daerah-daerah tersebut? Ada yang pernah, saudara? Tapi saya pribadi, saudara, pernah berkunjung ke berbagai daerah di suku pedalaman, mulai dari Aceh di utara, di sini, saudara, sampai saya pernah pelayanan di sini juga. Dan mentraining sekitar 216 koordinator untuk membangun komunitas pendengar radio di berbagai pedalaman yang masih belum ada listrik, apalagi sarana transportasi. Pelayanan rohani lewat radio, saudara, sangat efektif pada masa itu, dan kami menyediakan juga radionya yang bisa menangkap gelombang FM, gelombang AM, dan juga SW, shortwave, karena dipancarkan dari Filipina dan juga dari Kepulauan Hawaii. Ada yang pakai baterai, saudara, tapi juga ada radio engkol. Saudara pernah lihat radio engkol? Jadi radio, terus di-engkol begini supaya dia ngisi baterai di dalam, nanti dia bunyi. Nanti kalau sudah mulai suaranya agak kurang jernih, di-engkol lagi, saudara. Karena di pedalaman mereka nggak punya baterai, nggak punya listrik, jadi mereka harus pakai radio yang bisa self-charge. Nah, saya sangat memahami, saudara, betapa sulit dan bahayanya pelayanan para misionari yang ada di pedalaman. Terutama di tengah suku-suku yang sedang konflik seperti di Papua atau di daerah masyarakat yang tertutup terhadap perubahan dan kemajuan modern, seperti suku Dayak yang masih menganut keharingan dan suku Sumba yang masih menganut agama Merapu. Demikian pula, saudara, di daerah-daerah yang mayoritas Islam, seperti suku Makassar dan suku Sasak. Mereka sangat sensitif bila berhadapan dengan pemeluk agama Kristen. Apalagi para misionari yang memang bertujuan untuk memberitakan Injil. Saudara, mungkin kebanyakan dari kita hanya tahu daerah wisata saja, saudara. Terutama Jawa, Bali, ya kan? Jawa, Bali. Selebihnya mungkin kita lebih suka ke Singapura atau ke Hong Kong. Tidak pernah tertarik untuk pergi ke Papua. Gitu. Cari sengsara dan ongkosnya sangat mahal, saudara, kalau ke Papua. Bayangkan, saudara, biaya Jakarta ke Papua, ke Sentani, Jayapura, lebih mahal dari, saudara, biaya dari Jakarta ke Seoul atau Jakarta ke Tokyo. Jadi ke Jayapura lebih mahal biayanya. Pergi ke Papua atau Sumba, ke tengah suku Dayak, apa yang mau dilihat di sana? Selain masyarakat miskin, jorok,
dan kurang berpendidikan, keras dan kasar, bahkan biasa menggunakan, saudara, kalau ke daerah mereka biasa menggunakan black magic. Jadi kalau tamu-tamu kadang-kadang mereka kalau yang iseng itu suka diguna-guna. Tapi bersyukur saudara karena Tuhan mengutus para misionari yang memiliki hati untuk mengasihi mereka. Dan bersedia berkarya di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Karena mereka semua juga adalah ciptaan Tuhan yang membutuhkan keselamatan, bukan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana cara pandang saudara terhadap masyarakat pedalaman seperti ini, saudara. Namun pendahuluan saya ini, saudara, mau menjadi pengantar di mana banyak orang punya kesan yang sama pada zaman Yesus tentang Nazaret. Dalam dialog antara Nathanael dengan Filipus dan dengan Tuhan Yesus. Nanti saudara saya akan bacakan kembali dialog di dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 51 dalam bahasa Indonesia dan mencoba membahasnya bagian demi bagian sehingga kita bisa belajar tentang nilai-nilai yang mau kita anut dan karakter yang kita dapatkan melalui pribadi Nathanael. Namun sebelumnya saudara saya mau menjelaskan sekilas tentang cara pandang orang-orang pada masa itu tentang Nazaret, saudara. Pada zaman Yesus, Nazaret adalah sebuah desa yang penduduknya sekitar 150 orang saja. Desa kecil yang tidak memiliki industri sendiri, sehingga perekonomiannya tergantung pada kota Seforis. Jadi ini Nazaret masih puing-puing sekarang. Ini kota Seforis yang lebih besar, yang merupakan ibu kota Galilea. Orang-orang Nazaret bukanlah dari klaster pelajar dan biasa mencari nafkah dengan kerja fisik. Mereka berjuang dengan berjerih payah, tidak pernah merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Bahkan tidak memiliki banyak hal untuk dicita-citakan. Mereka boleh dibilang gak punya cita-cita apa-apa. Itu sebabnya penduduk Nazaret dipandang rendah oleh kota-kota di sekitarnya. Bahkan para ahli menulis bahwa karakter orang Nazaret sangat buruk. Menjadi seorang Galilea saja, saudara, atau seorang Nazaret adalah sebuah ekspresi penghinaan yang kasar. Dianggap seperti orang-orang yang jahat atau barbar. Nah, orang-orang Yahudi menganggap rendah keseluruhan penduduk Galilea. Tetapi Nazaret adalah tempat yang paling hina. Bahkan sepertinya diremehkan oleh orang Galilea sendiri. Oke? Nah, saudara, itu sekilas mengenai gambaran tentang kota dan penduduk Nazaret. Dari latar belakang ini, saudara, mari kita membaca dialog Yohanes 1 ayat 43-45. Nah, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Dulu di ayat 44, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Jadi Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Ini Betsaida, saudara. Dan Betsaida itu adalah kota yang terletak di muara sungai Yordan di bagian utara Danau Galilea. Dan ini tempat yang indah. Andreas dan Petrus berasal dari kota itu. Dan di utaranya, saudara, ada Bukit Hermon. Nah, ini Bukit Hermon di sini. Yang hampir setengah tahun ditutupi salju. Dan kalau mencair,
maka air selalu mengalir ke danau Hule di sini, saudara-saudara, dan kemudian mengalir ke danau Galilea. Saudara ingat Mazmur 133, kalau ada kasih persaudaraan, maka berkat Tuhan itu mengalir seperti embun dari Gunung Hermon yang mengalir ke bukit-bukit Sion. Nah, jadi ini sebetulnya Gunung Hermon, dan luar biasanya saudara, kalau dia mencair, airnya itu selalu mengalirnya ke sini, saudara, nggak pernah ke sisi yang sana. Dia turunnya ke bawah, karena itu istimewa, dan Danau Galilea selalu mendapatkan air dari sana. Nah saudara, di sebelah kiri Betseda itu ada Kapernaum, tempat istri Petrus berasal. Ingat kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Petrus di Kapernaum. Nah kalau saudara mengikuti BATP, ya baca Alkitab tiap pagi, kita baru saja menyelesaikan kitab Nahum. Ya, kitab Nahum ini adalah, Kapernaum ini adalah kampung halamannya Nabi Nahum. Karena itu disebut dengan the village of Nahum, Kapernaum. Ya, jadi itu kampung Nahum, ya. Tapi tempat penghiburan artinya, ya. Jadi Kapernaum itu maknanya adalah tempat penghiburan. Nah, ibu kota Galilea adalah Sepphoris. Ini ibu kotanya di sini, dan Nazaret di sini. Seperti dari bukit bisa lihat ke Sepphoris. Nazaret ada di sana. Sebuah desa yang terletak di perbukitan dengan jumlah penduduk 150 orang saja. Nah saudara, di ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Di sini saudara, penulis Injil Yohanes mencatat bahwa baik Nathanael maupun Filipus termasuk orang-orang yang suka membaca kitab Taurat dan kitab para nabi. Karena memang mereka sejak kecil harus belajar di sinagog kepada rabi sebelum diuji dan dianggap dewasa melalui upacara bar mitzvah, bukan? Namun di sini saudara, kita mau belajar bahwa ada karakter pertama dari Nathanael, bahwa ia adalah seorang yang tekun mempelajari firman Tuhan dan menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias. Jadi dalam ayat itu kita bisa melihat, mungkin selama ini dia juga mencari-cari dengan menggunakan ciri-ciri yang telah dinubuatkan kitab Musa dan kitab para nabi. Namun ketika Filipus mengatakan bahwa dia yang kita nanti-nantikan itu adalah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret, maka dengan polosnya dia merespon di ayat 46, saudara, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini respon yang spontan dan wajar, bukan? Karena pandangan orang-orang Yahudi sangat negatif tentang Nazaret. Pernyataan Nathanael bukanlah saudara suatu ungkapan keraguan, apalagi ungkapan yang bernada menghina, tidak. Sama sekali tidak. Sebaliknya justru merupakan ungkapan keheranan yang sebetulnya didasari pada perasaan inferioritas dirinya sebagai orang yang juga berasal dari Nazaret. Apa mungkin ya sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkin saudara selama ini ia merasa minder atau rendah diri karena ia berasal dari Nazaret. Mungkin ia termasuk pada orang-orang yang apatis tentang masa depannya, namun sesungguhnya ia mengharapkan dan menanti-nantikan adanya suatu perubahan. Nah, ketika Filipus mengatakan bahwa Sang Mesias itu adalah anak Yusuf dari Nazaret, tentu ini mengherankan, tapi sekaligus
memberi pengharapan bagi dia. Nah saudara, di sini kita belajar tentang sesuatu yang penting tentang tindakan Allah kepada kita. Ini menjadi nilai yang perlu kita selalu yakini saudara, bahwa Tuhan itu saudara bisa memakai orang yang lemah, yang tidak diperhitungkan sama sekali untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Yesus lahir di kota kecil Bethlehem oleh seorang anak dara yang berasal dari Nazaret. Maria yang bertunangan dengan Yusuf, seorang keturunan Raja Daud. Tapi perhatikan saudara, Daud juga adalah anak termuda yang juga tak pernah diperhitungkan pada awalnya oleh Nabi Samuel. Namun Tuhanlah yang memilih Daud, anak Isai, cucu dari Boas. Siapakah Boas, saudara? Siapa Boas? Dia anak seorang pelacur asal Yeriko, Rahab, perempuan asing yang tersingkirkan dari masyarakat, namun menerima kasih karunia Tuhan. Ia memberi pengharapan, ini memberi pengharapan buat kita semua saudara. Jangan pernah merasa putus asa atau minder seakan tidak ada harapan di masa depan. Karena kita berasal dari keluarga yang kurang sukses dan tidak terpelajar. No saudara. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk pekerjaannya yang mulia. Dan yang terpenting adalah ketulusan hati dan keterbukaan untuk selalu mencari Tuhan. Dan sebaliknya saudara, Tuhan tidak suka dengan orang yang angkuh dan berhati culas. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat selanjutnya. Rupanya saudara tanpa basa-basi langsung Filipus mengajak Natanael untuk membuktikannya sendiri. Di ayat 47, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Dan Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia. Yesus mengatakan, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara, penulis Injil Yohanes ini mencatat bagaimana perkataan Yesus saat melihat Natanael. Ingat saudara, penulis Yohanes ini adalah Rasul Yohanes ya. Jadi yang menulis Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes. Yang pada saat itu, pada saat dialog ini terjadi, belum menjadi murid Yesus. Jadi murid yang pertama adalah Andreas, kemudian ia mengajak Simon Petrus, kemudian Filipus, lalu Filipus mengajak Natanael. Baru setelah itu, Yakobus dan Yohanes anak Zebedius dipanggil untuk menjadi murid Yesus saat mereka sedang membereskan jala. Nah kalau begitu saudara, bagaimana Yohanes tahu tentang dialog yang terjadi antara Filipus, Natanael dan Yesus? Tentu saja saudara dari penuturan Natanael atau Filipus sendiri. Bukankah mereka kemudian setelah itu saudara selama 3 tahun hidup bersama-sama mengikuti Yesus? Nah saudara, bagaimana perkataan Yesus saat melihat Natanael? Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah saudara, kata yang diterjemahkan kepalsuan itu juga bisa berarti tipu daya. Tidak ada tipu daya, tidak ada tipu muslihat. Nah saat Yesus menatap Natanael, dia berkata, lihat, sungguh orang Israel sejati yang tidak memiliki kepalsuan. Nah saudara, kata yang diterjemahkan kepalsuan atau tipu daya ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Kejadian 27 ayat 35 untuk menyampaikan gagasan tipu muslihat atau kecurangan. Kecurangan siapa saudara? Kecurangan Yakub.
ketika Yakub memasukkan dirinya untuk berpura-pura menjadi Esau. Yesus menggunakan kata yang sama dilakukan Ishak untuk Yakub. Ketika dia menggambarkan Nathanael sebagai seorang Israel yang tidak memiliki tipu daya atau kecurangan. Nah, Yohanes 47, 1 ayat 47 sering diparafrasekan begini, saudara. Lihatlah, inilah seorang Israel sejati yang tidak memiliki Yakub. Seringkali dipakai parafrasenya seperti ini. Dan kita ingat bahwa Yakub juga disebut apa? Israel. Dan kini Tuhan Yesus menyebut Nathanael sebagai seorang Israel yang bebas dari kelicikan atau kebengkokan yang dilakukan Yakub. Nah, di sini saudara kita belajar tentang nilai Kristiani yang kedua, saudara. Yang berlandaskan pada diri Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus dapat melihat isi hati kita karena Ia Maha Tahu, saudara. Di hadapan Dia tidak ada yang tersembunyi. Di dalam kehidupan keluarga, saudara, seringkali Saudara, di dalam kehidupan keluarga, seringkali relasi suami, istri maupun orang tua dan anak tidak berjalan mulus karena tidak ada saling percaya. Mengapa tidak ada saling percaya? Mungkin suatu ketika pernah merasa tertipu. Istri menyembunyikan sesuatu dan tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Demikian pula sebaliknya. Anak membohongi orang tuanya sehingga tidak bisa dipercaya. Di sini kita diingatkan, saudara, bahwa Yesus itu Maha Tahu. Jadi omniscience dari Yesus itu nilai yang kita perlu camkan. Di hadapan Dia tak ada yang tersembunyi. Yesus, Dialah sang terang. Di hadapan Dia segala dosa dan celah kita menjadi nyata. Tak ada jalan lain selain kita menundukkan diri seraya memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan ini karakter yang kedua, saudara, yang kita belajar di Nathanael. Kita harus menyingkirkan semua tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, saudara. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat 2. Tidak boleh ada kelicikan. Ini karakter yang kedua, saudara. Tidak boleh ada kelicikan, penipuan, karena sebagai pengikut Kristus kita telah ditebus oleh darah anak domba. Karakter ini, saudara, sangat penting untuk dimiliki oleh murid-murid Kristus. Mengapa, saudara? Karena mereka semua harus menjadi saksi-saksi Kristus. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Menjadi saksi Kristus tentu harus bisa dipercaya. Dan minggu lalu, saudara, kita telah belajar tentang pengakuan Yohanes. Dan ia tidak berdusta. Ya kan? Pengakuan Yohanes dan dia tidak berdusta. He didn't fail to confess and confess freely. Dan kata confess itu berarti setuju dengan Allah, Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka para pengikutnya harus melakukan hal yang sama. Saudara, mari kita lihat di ayat berikutnya, saudara, di ayat 48. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Saudara, tentu saja pertanyaan Nathanael ini begitu polos karena heran bagaimana Yesus bisa mengenalnya
Padahal ia belum pernah bertemu. Dan terjemahan bahasa Indonesia itu sangat baik, saudara, karena dipakai kata mengenal, bukan sekedar tahu. Kata mengenal memiliki makna yang lebih dalam, dan ini terkait dengan pernyataan Yesus sebelumnya yang menyatakan bahwa Nathanael ini adalah Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kok bisa tahu? Nah, ungkapan ini saudara menyangkut kepribadian seseorang. Mengenal itu menyangkut sesuatu yang lebih dalam, menyangkut hal-hal yang lebih esensial tentang karakter seseorang yang manusia biasa baru akan kenal setelah berinteraksi cukup lama. Kita sebagai manusia biasa, saudara, kita seringkali masih belum mengenal pasangan hidup kita dengan sepenuhnya, bukan? Coba saudara cek, saudara sudah kenal pasangan hidup saudara betul-betul atau enggak? Apalagi bagi pasangan-pasangan yang sudah sekian lama tidak memiliki relasi atau komunikasi yang sehat. Tentu semakin sulit untuk mengenal pasangan hidup Anda, bukan? Terlebih dengan anak-anak generation Z ini, saudara, di zaman milenial ini, kadang-kadang kita tidak dapat mengenalnya lagi dengan baik karena terlalu banyak, terlalu besar gap akibat gaya hidup, minat studi yang berbeda, tontonan yang berbeda, gaya bahasa dan pergaulan yang berbeda. Dan ini membuat kita semakin jauh dengan mereka. Nah, saudara, karena itu tahun ini kita ingin meningkatkan kehidupan keluarga dan salah satunya adalah lewat peningkatan kualitas komunikasi antar anggota keluarga. Tahun lalu kita sudah dimotivasi untuk membangun altar keluarga, saudara. Namun tampaknya tidak banyak yang melakukannya. Namun kali ini kita mulai melakukannya bersama-sama lewat BATP. BATP sudah 2 tahun lewat. Dan Tribi, saudara. Setiap malam kita baca Alkitab diharapkan dengan anggota keluarga. Bukan cuma saudara sendiri. Dan juga bukan saudara cuma setel handphone saja atau itu lalu saudara lakukan aktivitas yang lain. Jangan, itu bukan itu yang dimaksud, saudara. Tapi saudara siapkan diri, baca Alkitab bersama dengan keluarga. Dan diharapkan ini akan terus berlanjut ke dalam kehidupan keluarga saudara masing-masing nantinya, saudara. Saya bersyukur, saudara, Tribi ini setiap malam kira-kira yang ikut itu antara 20 sampai 24 yang ikut di dalam Zoom. Berarti orangnya lebih karena suami istri satu begitu ya kadang-kadang ya. Selanjutnya, saudara, di ayat 48 ini Yesus menjawab Nathanael, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nah, saudara, jawaban Yesus ini sebenarnya tidak menjawab secara langsung pertanyaan Nathanael. Pertanyaannya, bagaimana engkau mengenal aku? Tapi sesungguhnya di dalam jawaban Yesus, ia hendak mengatakan kepada Nathanael bahwa sesungguhnya Yesus telah memilih Nathanael lebih dulu untuk menjadi pengikutnya sebelum Filipus memanggil dia. Yesuslah yang menggerakkan Filipus untuk memanggil Nathanael. Jadi waktu dia ada di pohon ara, sebetulnya Yesus sudah memilih Nathanael lebih dulu. Sebelum itu terjadi, sesungguhnya Yesus telah memilih lebih dulu Nathanael saat ia duduk di bawah pohon ara. Nah, sedang dikasihi Tuhan, itulah nilai Kristiani yang perlu kita camkan hari ini, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang telah memilih saudara untuk diselamatkan dan dipanggil untuk menjadi pengikutnya. Tuhan mengenal domba-dombanya dan menjadikan setiap diri saudara kawanan domba gembalaannya. Jadi saudara-saudara camkan dalam diri kita bahwa
oh saya ini memang sejak semula sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pengikut Dia. Berikutnya saudara-saudara, bagaimana respon Natanael ketika ia menyadari bahwa Yesus Maha Tahu dan berdaulat atas dirinya. Di ayat 49, saudara, dikatakan, kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ini adalah suatu doksologi dan sekaligus proklamasi tentang siapa diri Yesus. Pernyataan Natanael berasal dari pengakuan seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Natanael tidak akan dapat mengucapkan perkataan sedemikian tegas dan beraninya kalau bukan Bapa di sorga sendiri yang menyatakan kepadanya mengenai hakikat Yesus yang sesungguhnya Dialah anak Allah, Raja orang Israel. Ini sebuah pernyataan yang sangat tegas. Namun demikian, saudara, di sini kita belajar dari Natanael tentang karakter yang ketiga. Yang sangat penting, saudara, bahwa dia memiliki hati yang lembut untuk bisa percaya kepada Yesus sekalipun hanya mengalami peristiwa yang kecil dan sederhana. Yesus cuma mengatakan, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara. Itu kan sesuatu yang tidak wah begitu. Tetapi dia bisa melakukan pengakuan engkau anak Allah, Raja orang Israel. Saudara tahukah bahwa banyak orang yang mengeraskan hati untuk percaya kepada Yesus karena mereka membutuhkan bukti tentang keilahian Yesus. Karena itu saudara tidak heran banyak orang yang mau menjadi Kristen hanya karena mau mencari berkat dan bebas dari kesusahan. Mereka mau percaya kepada Yesus kalau memang Yesus dapat memberikan keuntungan kepadanya. Saya mau percaya kepada Yesus kalau Dia bisa sembuhkan penyakit saya. Saya mau percaya kepada Yesus kalau Dia bisa menolong saya dari jerat hutang ini. Saya mau percaya kepada Yesus kalau saya diberi kesuksesan dalam bisnis saya. Banyak orang hanya mau percaya kepada Yesus kalau Yesus bisa diperbudak demi kepentingan pribadinya. Ini bukan menempatkan Yesus sebagai raja atas diri kita. Berbeda dengan Natanael. Ia langsung menyatakan, engkaulah anak Allah, Raja orang Israel. Dan inilah iman, saudara. Selanjutnya, jawab Yesus. Ini jawaban yang menarik, saudara. Di ayat 55:1, Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat akan Allah turun naik kepada anak manusia. Setelah dikasih Tuhan, sesungguhnya Natanael telah menemukan bahwa Yesus itu Maha Tahu. Yesus Maha Tahu. Ketika Yesus berkata, aku melihatmu ketika kamu berada di bawah pohon ara, bahkan sebelum Filipus memanggilmu. Dan Yesus juga membaca pikiran dan hatinya dan berkata, kamu adalah orang Israel sejati yang tidak memiliki kepalsuan. Yesus tahu segalanya. Dia Maha Tahu. Sekarang di ayat 50 ini seakan Yesus hendak berkata kepadanya demikian. Ini dengan parafrase yang lain. Kamu telah melihat kemahatauanku. Dan mulai sekarang kamu akan melihat kemahakuasaanku. Anda akan melihat kekuatan saya atas alam, kekuatan saya atas penyakit, setan, kematian, dan lain-lain. Kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar terkait dengan kemahakuasaanku. Seakan Yesus mau mengatakan begitu. Ketika mengubah air menjadi anggur,
saat memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang lumpuh, mencelikan orang buta, mentahirkan orang kusta, mengusir setan dan membangkitkan orang mati. Nah pertanyaannya saudara, mengapa Yesus mengatakan kepada Nathanael bahwa ia akan melihat hal-hal yang lebih besar? Karena Nathanael telah lebih dulu memiliki iman. Saudara, iman harus lebih dulu hadir di hati kita, baru kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Jangan dibalik saudara. Faith precedes great works, miracle. Seringkali orang mau mengalami lebih dulu hal-hal besar baru mau beriman. Tidak saudara. Tuhan menghendaki percaya lebih dulu. Maka mata hati saudara akan dibukakan untuk melihat hal-hal yang lebih besar. Ingat Yesus mengatakan kalau kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu dapat memindahkan gunung. Inilah nilai Kristiani keempat yang harus kita camkan saudara, bahwa iman mendahului perbuatan besar. Sudah dikasih Tuhan, hari ini perkataan Yesus kepada Nathanael itu juga menjadi perkataan yang disampaikan kepada kita sekalian. Dengan iman, dan ini tidak main-main saudara, ini tidak main-main. Coba saudara ganti nama Nathanael ya, saudara ganti nama Nathanael dengan nama Anda sendiri saudara. Ya, saya mau ajak saudara coba ganti nama Nathanael dengan nama saudara sendiri dan ikuti apa yang saya ucapkan ya saudara. Yang bahasa Inggris nanti Hadi akan tuntun saudara-saudara. Katakanlah saya ganti Nathanael dengan nama saya, Untung. Oke, sebut nama saudara, Untung. Kamu akan melihat dan mengalami berbagai tanda dan mujizat dalam beberapa tahun ke depan. Mulai sekarang, kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar. Karena kamu akan melihat lebih banyak tentang keilahian Yesus. Nah, kalau kamu sudah melihat kemahatauannya, kamu juga akan melihat kemahatkuasaannya. Nah, saudara, kalau saudara menemukan bahwa Yesus bisa membaca hati saudara, saudara juga akan belajar bahwa Dia dapat mengubah hati saudara. Nah, kalau saudara menemukan kuasa Yesus dalam firman-Nya untuk mengusir setan dan menyembuhkan yang sakit dan meredakan badai, Ia juga akan melakukan hal yang sama di dalam hidup saudara. Amin. Dan janji yang sangat indah dinyatakan dalam ayat 51 ini, saudara. Baik kepada Nathanael dan kepada kita sekalian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kalau langit terbuka, maka kuasa surgawi akan dinyatakan kepada setiap orang percaya. Dan berkat-berkatnya akan dicurahkan kepada mereka. Kalau mata hati kita dapat melihat langit terbuka, berarti kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang nyata. Yesaya 64 ayat 1-3. Saat langit terbuka, kita akan menerima kekuatan surgawi. Yesus melihat langit terbuka dan roh turun ke atasnya seperti burung merpati. Markus 1 ayat 10. Dengan kuasa Roh Kudus, Dia mengatasi pencobaan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan Injil. Kisah Rasul Lukas. Nah, semua ini sudah dikatakan kepada Nathanael. Bukan hanya karena Nathanael akan mendapat kesempatan istimewa, bukan hanya sekedar untuk itu. Jadi ini ingat ya saudara, kalau Nathanael mengalami ini bukan hanya sekedar karena Nathanael menjadi murid Kristus lalu dapat kesempatan istimewa melihat langit terbuka. Akan tetapi ada tujuan. Yesus memperlihatkan hal-hal yang lebih besar kepada Nathanael.
bahkan memperlihatkan langit terbuka dan malaikat turun naik kepada anak manusia, tidak lain supaya iman Natanael semakin diperteguh, imannya semakin bertambah. Supaya apa, saudara? Supaya Natanael bisa menjadi saksi Kristus. Tuhan juga akan memenuhi dia dengan kuasa itu agar nama Tuhan dipermuliakan. Ini nilai Kristiani kelima yang perlu kita camkan, saudara. Bahwa ketika kita mengalami hal-hal besar dalam hidup ini, semua karena kemurahan Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita semakin bertambah, supaya kita memuliakan Tuhan, dan supaya kita lebih menjadi saksi Kristus. Ketika mata rohani kita melihat langit terbuka, kita akan menerima bekal sorgawi. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan membuka sorga untuk menyediakan persediaan ajaib bagi bangsa Israel selama pengembaraannya di padang gurun. Dia memberi perintah ke langit di atas dan membuka pintu langit. Dia menghujani mana untuk dimakan orang. Dia memberi mereka biji-bijian surgawi. Mazmur 78, 23, 24. Dan Tuhan akan membuka langit, tempat gudangnya karunia, saudara, untuk mengirimkan hujan ke tanahmu pada musimnya dan untuk memberkati semua pekerjaan tanganmu. Ulangan 28 ayat 12. Dan Paulus mengatakan juga di Efesus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, sebagai ringkasan dari apa yang telah kita renungkan, saudara, sebagai penutup khotbah pada hari ini, kita belajar 5 nilai Kristiani yang harus kita pegang teguh, saudara. Menjadi sebuah paradigma, menjadi sebuah worldview buat kita. Pertama, percayalah bahwa Tuhan itu bisa memakai orang yang lemah, yang sama sekali tidak diperhitungkan orang, untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Saudara, Tuhan bisa memakai saudara semua. Yang kedua, hendaklah hidup kita itu berlandaskan pada diri Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang Maha Tahu, dan di hadapan Dia tidak ada yang tersembunyi, saudara. Dan yang ketiga, saudara, sesungguhnya Tuhanlah yang telah memilih saudara untuk diselamatkan dan dipanggil untuk menjadi pengikutnya. Jadi bukan kita yang memilih Yesus, bukan. Bukan saudara yang memilih untuk menjadi Kristen, tetapi Tuhan yang memilih saudara untuk menjadi domba-dombanya. Yang keempat, saudara, iman selalu mendahului perbuatan besar. Dan yang kelima, ketika kita mengalami hal-hal besar dalam hidup ini, semua karena kemurahan Tuhan, bukan usaha kita. Dan tujuannya supaya iman kita semakin bertambah, supaya kita memuliakan Tuhan, supaya kita lebih menjadi saksi Kristus. Ada 3 hal yang kita belajar dari karakter Natanael yang perlu kita miliki sebagai murid Yesus. Yang pertama, saudara, tekunlah mempelajari firman Tuhan dan setia menantikan kedatangan Yesus Kristus. Yang kedua, jadi saudara-saudara, kalau kita terus sekarang ini sedang tekun membaca, pagi baca, malam baca, sebetulnya kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Jangan ada tipu muslihat dalam yang kedua, saudara. Kemunafikan, kedengkian, fitnah di dalam diri kita sebagai murid Kristus. Soalnya kalau karakter ini ada dalam diri kita, kita tidak bisa dipercaya. Ketika kita tidak bisa dipercaya, kita tidak bisa menjadi saksi Kristus, saudara. Yang ketiga, miliki hati yang lembut. Untuk bisa percaya kepada Yesus sekalipun hanya mengalami peristiwa-peristiwa yang kecil dan sederhana. Tidak harus kita
melihat dulu hal yang besar lalu bisa percaya. Hanya dengan hal yang kecil saja, kalau saudara punya kelembutan hati, saudara bisa langsung percaya kepada Yesus. Kiranya Tuhan menolong saudara bersama keluarga masing-masing untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Amin. Mari saudara kita berdoa. Dear Lord, thank you for your